Halo para penonton Motoresto yang berada di seluruh penjuru dunia. Di hari terakhir IMOS 2022 ini gue lagi ada di RSV booth. Hari kedua terakhir ya, sorry. Ini ada di RSV booth, gue bersama Mas Richard, CEO dari RSV Helm. Nah Mas, aku boleh tanya nggak, nih tips memilih helm yang baik dan benar tuh bagaimana? Tips memilih helm yang baik dan benar. Tipsnya yang satu udah pasti harus fitting dulu sih, maksudnya. Yang paling penting pertama removable padding, itu yang paling penting sebenarnya. Cari helm tuh yang pasti removable padding, jadi dalamnya bisa dibersihin, bisa dilepas supaya nggak bau kan. Standarisasi udah pasti cari yang standarisasinya bener-bener real SNI ataupun DOT ataupun ECE. Setelah dapat, fitting dulu karena kontur kepala itu beda-beda, dimensi helm brand satu dengan yang lainnya juga berbeda. Dan sertifikasi SNI itu tidak mencakup ke kenyamanan, hanya keamanan kan, sehingga kenyamanan itu subjektif. Jadi jangan coba hanya satu brand helm, tapi coba beberapa helm, cari yang paling fitting ke kepala masing-masing. Oke. Tipsnya kalau saya sih selalu nyaranin, sakit itu wajar, pusing itu tidak boleh. Dalam arti semua barang baru kan biasanya kayak sepatu lah, baru dipakai, baru dibeli kan biasanya sakit kaki tuh. Nah sama helm juga gitu, kadang-kadang wajar kalau misalnya pas begitu beli helm baru sakit gitu, karena memang secara paddingnya memang belum masih keras segala macam. Cuman yang harus dihindari adalah pusing, begitu pusing itu helm harus diganti. Oke, untuk pertanyaan kedua mungkin simpel aja. Menurut Mas Richard ini kira-kira kalau kita mau mengganti helm tuh lebih baik tuh berapa tahun sekali, atau mungkin 4 tahun sekali, atau mungkin... Nah kalau durasi sebenarnya sih tergantung pemakaian ya Mas. Maksudnya kalau dipakai daily nanti kan terlihat tuh dari sisi visornya, paddingnya masih nyaman atau enggak. Jadi saya sih selalu lihatnya kembali ke personal masing-masing aja. Begitu patokannya adalah masih nyaman atau enggak aja. Karena berkendara itu kan harus nyaman ya. Begitu tidak nyaman, safety jadi berbahaya gitu dijalankan, sebenarnya mengganggu. Jadi tergantung, kalau daily tiap hari dipakai mungkin 3 bulan nggak dirawat pun bisa langsung harus ganti kan. Atau misalnya 2 tahun jarang dipakai tapi dirawat dengan baik, ya 2 tahun mungkin juga cukup sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke penggunanya, patokannya masih nyaman atau enggak gitu. Kalau saya sarannya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, aku sebenarnya juga punya helm RSV, cuman yang generasi lama. Tapi ini udah helmku tuh udah, kalau bilang udah uzur lah, udah mau ini. Oh iya. Kira-kira kalau jujur aku nih sayang sama ini helm karena emang helm pertamaku ketika aku punya motor. Kira-kira aku bisa nggak datang ke RSV minta dibenerin tuh, kira-kira bisa nggak ya? Ada beberapa part yang bisa dibenerin, ada beberapa part yang memang nggak bisa dibenerin. Contoh paling gampang itu yang kadang orang nggak sadar, tali helm sebenarnya. Tali helm itu kan menurut kita itu salah satu safety-nya sebenarnya, karena tali helm itu yang mengikat kepala pada saat amit-amit ada crash, dia supaya helmnya nggak lepas gitu. Dan itu tidak bisa diperbaikin sebenarnya. Once nanti misalnya tali helmnya rusak dan tidak boleh diganti, itu kan udah nggak standar tuh. Jadi kalau kita nggak nerima kalau tali helm udah harus diganti helmnya. Yang bisa diganti tuh karet list itu masih bisa, padding udah jelas masih bisa diganti, visor apalagi. Jadi ada beberapa part yang memang kalau berkaitan dengan safety itu kita nggak akan ganti, kita nggak akan terima. Tapi kalau ada part yang terutama dari sisi kenyamanan itu masih bisa diganti biasanya. Berarti tali helm nggak bisa ini ya? Bisa. Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak. Oke. Mungkin kalau aku mampir sana dicek dulu mungkin dicek, bisa. Biasanya saya taranin gitu. Jadi bawa aja helmnya, nanti di RSV Store tuh bisa dicek. Oh ini bisa diganti, ini nggak bisa. Oh ini masih layak untuk diganti kayak gitu. Atau disarankan untuk beli helm atau beli visor yang baru. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja karena udah malam ya. Thank you banget Mas Richard. Mungkin nanti kalau mau nge-review helm baru mungkin bisa kontak kita di IG motoresto.id. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke orang tercinta Anda. Bye bye.